Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurul Jana. Di sini saya akan memaparkan mengenai aktivitas gel ekstrak etanol 70% daun kelor terhadap Propionibacterium acnes dan aktivitas antibakteri daun binahong terhadap Propionibacterium acnes. Kemudian ada pendahuluan. Jerawat adalah salah satu penyakit kulit yang paling sering ditangani oleh para ahli kulit. Kebanyakan orang pernah menderita penyakit ini. Penyebab peradangan jerawat dapat dipicu oleh adanya bakteri Propionibacterium acnes yang merupakan flora di folikel. Di sini terdapat perbedaan kandungan senyawa pada daun binahong dan kandungan senyawa pada daun kelor. Untuk kandungan senyawa daun binahong ini terdiri dari flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Sedangkan kandungan senyawa daun kelor sendiri itu terdiri dari alkaloid, flavonoid, fenolat, triterpenoid atau steroida, dan juga tanin. Selanjutnya ada metode. Ini juga berbeda. Pada daun binahong itu menggunakan metode difusi sumuran dan zona hambat. Kemudian pada daun kelor itu menggunakan metode difusi cakram. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan daun kelor ini, yang pertama ada ekstrak etanol 70% daun kelor, kemudian HPMC, karbopol, triethanolamin, propilengglikol, metilparaben, aquades, clindamycin, dan bakteri Propionibacterium acnes. Kemudian untuk percobaan daun binahong ini, bahan-bahannya terdiri dari daun binahong, biakan murni bakteri, aquades, medium nutrient broth atau NB, kemudian medium nutrient agar atau Na, metanol, metil asetat, HCl, FeCl, HgCl2, Mg, betadin, dan juga clindamycin. Untuk hasil zona hambat ekstrak etanol daun kelor pada Propionibacterium acnes itu formulasi A sebesar 9,6, formulasi B 10,9, formulasi C 12,0, kontrol positifnya itu 28,6, kemudian kontrol negatifnya itu 0. Untuk hasil zona hambat dari ekstrak etanol daun binahong terhadap Propionibacterium acnes itu pada clindamycin atau kontrol positifnya itu di 24 jam ada 24, kemudian di 48 jam itu zona hambatnya ada sebesar 35 mm, kemudian kontrol negatifnya itu 0, konsentrasi 20 sampai dengan 100 itu paling besar pada konsentrasi 100 yaitu 11,20 mm. Berikut merupakan gambar zona hambat ekstrak etanol 70% daun kelor dan zona hambat dari daun binahong. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi untuk hambatan pertumbuhan bakteri diperiksa pada setiap lemeng agar yang menunjukkan dengan tampaknya suatu daerah jernih di daerah sekitar cakram. Pada tabel zona hambat daun binahong menunjukkan diameter daerah hambat bakteri yang semakin luas. Ini dapat dilihat dari pemberian konsentrasi 20% pada respon hambat pada waktu 24 jam daerah hambat perkembangan bakteri sebesar 1,13 mikrometer, sedangkan pada waktu 24 jam daerah hambat meningkat menjadi 3,50 mikrometer. Perlakuan konsentrasi 40% menghasilkan respon hambat sebesar 3,63 mikrometer pada waktu 24 jam. Kemudian meningkat menjadi 4,90 mikrometer pada waktu 48 jam. Senyawa yang diduga sebagai penghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes pada daun kelor adalah flavonoid, tanin, glikosida, dan juga terpenoid. Sedangkan pada daun binahong itu terdapat fenol, flavonoid, tanin, dan juga saponin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.